Luar biasa, inilah manfaat dan pahala memelihara kucing menurut agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Selain lucu, kucing juga dianggap sebagai hewan penyayang, pintar dan penurut. Tidak heran jika para pecinta binatang memilih kucing sebagai hewan peliharaan mereka di rumah. Bahkan beberapa orang memelihara kucing lebih dari satu ekor. Kucing juga merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat disayanginya. Dalam agama Islam, kucing merupakan hewan yang istimewa. Orang yang memelihara kucing akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari kanal YouTube Hafsi Al-Fakir Channel, inilah 15 manfaat memelihara kucing dalam agama Islam. Yang pertama, menjadi timbangan kebaikan saat hari kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun hewan lainnya dalam jalan Allah dengan penuh iman pada Allah akan mendapat balasan dari Allah. Kebaikan yang sudah diberikan kepada hewan tersebut seperti memberi makan dan membersihkan kotoran kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Kedua, melatih sikap empati. Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang. Anak kecil yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing, maka ia akan tumbuh dan terlatih menjadi anak yang berempati dan penuh kasih sayang. Selain itu, anak yang berkembang dengan dikelilingi kucing akan memiliki pertimbangan atas apa yang akan dia lakukan, apakah akan berdampak baik atau buruk. Ketiga, mendapatkan rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat Allah di hari kiamat nanti. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Keempat, mendapat ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Syekh Dr. Muhammad Luqman dalam syarahnya di kitab Abdul Mufrad menyebutkan, jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan seperti kucing, supaya nanti bisa mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, merupakan sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan dan juga minum pada hewan seperti kucing, apalagi saat hewan tersebut sedang lapar dan haus. Akan jadi dosa jika hewan dipelihara namun justru dibuat menderita. Memberikan makan dan minum kepada hewan dijadikan sedekah bagi orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati jantung yang basah atau hidup akan didapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya adalah sedekah. Keenam, dosa diampuni. Seorang muslim sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya hewan yang menderita termasuk hewan najis sekalipun seperti anjing. Ini membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis seperti anjing. Tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Contohnya dengan memelihara kucing, maka perbuatan dosa orang yang menolong kucing itu akan diampuni. Bahkan seorang wanita pelacur yang melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan, lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatkannya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatan itu, dosanya diampuni. Ketujuh, tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang diketahui, hewan kucing tidak menyukai air. Apabila dilihat dari fakta, air adalah wadah subur bertumbuhnya kuman. Ini menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman karena kucing merupakan hewan yang takut air. Ini membuat kucing dapat diperbolehkan dipelihara dalam Islam karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. Nomor 8, kucing bukan hewan najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan najis pada kucing, sehingga meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis seperti bangkai dalam jumlah sedikit atau banyak, maka menurut kemutlakan ucapan Rasulullah, kucing tetaplah bukanlah hewan yang najis. Yang ke-9, melindungi gigitan serangga serta tikus. Di abad ke-13, sebagai sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam, rupa kucing dibuat sebagai ukiran cincin khalifah, seperti patung porselen dan sampai mata uang. Dalam dunia sastra, para penyair pun tidak ragu untuk membuat syair pada kucing peliharaannya yang sudah sangat berjasa untuk melindungi koleksi buku mereka dari tikus dan juga jenis serangga lainnya.
Nomor 10 mempunyai irama serupa zikir kalimat Allah. Seorang sufi yang bernama Ibnu Bashad hidup pada abad ke-10 menceritakan, suatu hari ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo sambil menyantap makan malam. Saat kucing melewatinya, Ibnu Bashad memberikan sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi kucing tersebut kembali lagi dan Ibnu Bashad memberikan potongan daging kedua. Secara diam-diam, Ibnu Bashad mengikuti kucing tersebut sampai sebuah rumah yang kumuh. Ia melihat kucing itu memberikan sepotong daging pada kucing lain yang buta pada kedua matanya. Kejadian itu menyentuh hatinya hingga ia menjadi seorang sufi sampai meninggal di tahun 1067. Selain itu juga terdapat cerita seorang sufi di Irak bernama Sibli. Ia bermimpi jika segala dosanya terampuni sesudah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Selain itu juga kaum sufi juga percaya jika dengkuran nafas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala.